adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara yang beliau banyak menyebutkan kepada para sahabatnya adalah pertanyaan, apakah ada di antara kalian yang bermimpi? Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, dimanapun saat ini Anda bisa menyimak siaran kami, kita memuji dan bersyukur pada Allah di kesempatan Ahad pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali guna mengikuti bimbingan dan pelajaran bersama Ustaz Mahfud Umri LC Hafidhullah Ta'ala. Kami hadirkan secara langsung dari Masjid Riyadhus Shalihin Kota Bekasi untuk melanjutkan pembahasan kitab Ad-Da'wah Dawa. Dan bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini, kami berikan kesempatan untuk bertanya via telepon di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik, rahmat dan keberkahan di pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya para Ustadz kami persilahkan. Falyatafadhal maskuran ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah yang berada di masjid dari subuh menyambung dari kajian tadi kitab Bulughul Maram min adatil ahkam, sambung dengan Ad-Da'wah Dawa. Para pemirsa Roja TV dan juga pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita, melindungi kita, memberikan pertolongan kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah di jalan Allah Rabbul Alamin. Tidak lalai, tidak mudah terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Karena yang namanya perbuatan dosa itu ada dampak, ada konsekuensinya. Di antaranya yang akan kita bahas, ya. Faslun, pasal baru, al-ma'asi tud'ifu ta'zimar rabbi. Perbuatan dosa maksiat melemahkan, ya, seseorang dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ketika siapapun kita mudah berbuat dosa, udah pasti itu apa? Melemahkan diri kita untuk apa? Mengagungkan Allah. Kenapa? Karena dosa adalah larangan. Kalau yang melarang adalah Allah Rabbul Alamin. Ya. Yang melarang adalah Allah Rabbul Alamin. Maka ketika orang itu, siapapun dia, suka berbuat dosa, pada hakikatnya dia telah melemahkan dirinya di dalam mengagungkan Allah. Ya, Allah berfirman, "Wadzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Dzalika, ya, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dalam surat Al-Hajj ayat ke-32. Yang demikian itu barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itu merupakan ketakwaan hati. Al-Hajj ayat 30-nya, "Dzalika wa may yu'azzim hurumatillah
fahuwa khairul lahu inda rabbi. Barang siapa yang mengagungkan hurumat, kehormatan Allah, maka yang demikian lebih baik di sisi Tuhannya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, orang yang tidak mengagungkan Allah, tentu saja dia orang yang hina, orang yang rendah. Ya. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, wa min uqubatidz dzunub annaha tud'ifu fi qalbi ta'zimar rabbi jalla jalaluh. Di antara sanksi akibat dari perbuatan maksiat, dosa, bahwa perbuatan dosa itu akan melemahkan seseorang, ya, melemahkan apa dalam hatinya? Melemahkan pengagungannya kepada Allah Rabbu Jalla Jalaluh. Ini para jemaah. Sekarang kita lihat sendiri, misalkan kita di rumah, buat aturan di rumah, ya, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, dilanggar sama anak, ya. Kira-kira orang tuanya tersinggung tidak? Pasti tersinggung. Itu menunjukkan apa? Melemahkan kemuliaan orang tuanya di kantor, ya, melanggar peraturan. Udah pasti itu merongrong kewibawaan pimpinan. Bukankah demikian? Ini, ya. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka orang berbuat dosa maksiat, berarti apa dia? Telah melemahkan keagungan Allah. Merobek-robek keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini. Hurumatillah, syairillah, dzalika wa ma yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian itu barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, itu termasuk ketakwaan hati, mengagungkan Allah. Sebaliknya, kalau tidak mengagungkan syiar Allah, meremehkan dengan berbuat dosa maksiat, ya, maka itu termasuk melemahkan, ya, merobek keagungan, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Wa tud'ifu waqarahu fi qalbil 'abdi wa la budda sya'am aba. Maka perbuatan dosa maksiat itu akan melemahkan waqarahu. Waqar yaitu kemuliaan, kehormatan Allah dalam hatinya melemah. Wala budda itu pasti. Sya'am aba, mau tidak mau, pasti itu terjadi. Ya, jadi dampak otomatisnya apa? Ketika seseorang berbuat dosa, maka dengan sendirinya merendahkan Allah Ta'ala, melemahkan pengagungan terhadap Allah. Sementara Allah diagungkan, Allah dipuji, kita baca suratul Fatihah, ya, sampai Allah mengatakan qasamtus shalah, ya, baini wa baina abdi nisfain, aku bagi salat antara aku dengan hambaku dengan dua bagian. Apa salat di sini? Al-Fatihah. Ketika hambaku mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, asna alayya abdi, hambaku telah memuliakanku. Malik yaumiddin, majadani abdi, hambaku telah mengagungkanku. Jadi kita sudah mengagungkan, memuji Allah, memuliakan Allah. Maka ketika kita terjerumus ke dalam dosa dan terus-menerus seperti itu, ya, maka kita telah merobek-robek keagungan Allah Rabbul Alamin. Ya. Walau tamakkana waqarullahi wa 'azamatuhu fi qalbil 'abdi lama tajarra'a ala ma'asih. Nah, maka di sini penting menjadi perhatian. Seandainya, ya, kemuliaan dan keagungan Allah itu bercokol dalam hati seorang hamba, kuat mengakar, lama tajarra, maka dia tidak akan berani, ya, ala ma'asih, untuk berbuat dosa, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita banyak istighfar, ya, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Segeralah kalian menuju kepada ampunan Allah.
seluas langit dan bumi dan surganya, ya. Segeralah menuju pada ampunan Allah dan surganya seluas langit dan bumi. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusiru ala ma fa'alu hum ya'lamun. Dan orang-orang yang melakukan kedoliman pada dirinya atau perbuatan keji, langsung dia ingat Allah, langsung mohon ampun pada Allah. Tidak ada yang bisa berikan ampunan kecuali Allah, dan dia tidak terus-menerus dalam berbuat dosa sementara dia sadar dan dia tahu. Itu sifatnya ahli surga. Ya. Karena manusia pasti salah. Kullu bani Adam khata' wa khairu al-khata'in at-tawwabun. Setiap manusia pasti salah. Yang paling baik yang mau kembali, mau tobat. Yang dicela di sini dia terus-menerus sementara dia sadar. Yang diberikan peringatan di sini orang yang tidak mau kembali sementara sudah diberikan teguran, sudah diberikan peringatan dengan berbagai macam peringatan. Ya. Maka ketahuilah dosa itu akan melemahkan hati kita di dalam mengagungkan Allah. Kalau tidak mengagungkan Allah, berarti meremehkan. Kalau meremehkan Allah, ya, Allah akan remehkan dia. Ya. Wa may yuhinillah fama lahu min mukrim. Barang siapa yang Allah hinakan, tidak ada yang bisa memberikan kemuliaan para jemaah. Ya. Ya. Wa rubbama ightarral muqtar wa qala innama yahmiluni 'alal ma'asi husnur raja wa tam'i fi 'afwihi la da'fa 'azamatihi fi qalbi. Boleh jadi ada orang tertipu, terkecoh, ya, sadar atau tidak terkecoh. Dengan apa? Dengan mengatakan, sesungguhnya yang membuat saya melakukan maksiat adalah baiknya harapan saya, rojaknya saya, bagusnya roja. Ar-roja itu harapan, ya, dan harapan serta tamaknya saya, keinginan saya untuk mendapatkan ampunan Allah, bukan karena lemahnya pengagungan kepada Allah dalam hati saya, bukan itu. Itu namanya orang yang tertipu, sengaja berbuat dosa, sengaja tetap berada dalam maksiat dengan alasan, ya Allah kan Maha Pengampun. Mas, kenapa sih kok tidak sholat? Loh, Anda tidak tahu kalau Allah Ta'ala Maha Pengampun. Bu, kenapa ibu kok tidak menutup aurat, tidak berhijab? Kan Allah Ta'ala Maha Pengampun, Mas. Innallaha ghafurur rahim. Pengampun, penyayang. Iya. Berbuat baik, tinggalkan dosa, ya, beriman, berhijrah, berjihad, baru mengharapkan ampunan Allah, rahmat Allah. Sebagaimana Allah berfirman Al-Baqarah 208, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Sesungguhnya orang beriman, orang berhijrah, dan orang berjihad di jalan Allah, mereka lah yang mengharapkan rahmat Allah. Fa in amanu bi mithli ma antum amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Ya. Seandainya mereka, siapapun mereka, beriman seperti imannya kalian, yaitu sebagaimana imannya kalian di sini ketika ayat turun pertama kali untuk sahabat. Seandainya mereka beriman sebagaimana iman yang dipahami para sahabat, maka mereka berada di atas hidayah. Al-Baqarah 137. Hijrah, apa kata Nabi? Al-muhajir man hajaru amma nahallahu anhu. Orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan semua yang dilarang. Mujahid siapa? Kata Nabi, al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Mujahid adalah orang yang memerangi dirinya untuk selalu taat pada Allah. Maka Al-Baqarah 208, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Sesungguhnya orang beriman, orang berhijrah, dan berjihad di jalan Allah, itulah mereka yang mengharapkan rahmat Allah. Dengan pengertian iman tadi, Al-Baqarah 137, iman sebagaimana dipahami para sahabat. Hijrah
yang disampaikan Nabi, meninggalkan semua yang dilarang. Jihad, mujahid, berusaha untuk selalu taat pada Allah. Iman, ya, meninggalkan larangan, mengerjakan yang diperintah. Mengerjakan yang diperintah, meninggalkan dilarangan, dibangun di atas iman, baru itu namanya orang yang punya sifat roja, mengharap yang benar. Kalau ini bukan roja, apa? Al-irja. Ya, irja. Ya. Sebagaimana ketika ditanya, kenapa kamu, ya, kamu apa namanya, berbuat dosa? Ya kan Allah Maha Mulia, ya. Karena Allah Maha Mulia. Sebagaimana Allah berfirman, ya, dalam surat Al-Infitor ayat ke-6, ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim. Wahai manusia, apa yang membuat kamu tertipu, terkecoh, ikhtar tadi, gharraka, membuat kamu terkecoh dengan Allah Ta'ala yang Maha Mulia? Yaitu ayat itu yang membuat saya roja, tapi irja. Yaitu apa? Al-Karim. Allah itu Maha Mulia. Enggak apa-apa kita dosa, Allah Maha Pengampun kok. Ini para jemaah, ya. Ini namanya apa? Bukan roja, apa? Irja. Sama dengan orang nanam jagung. Berapa kali saya sampaikan contoh ini. Ya, dia tanam, dipilih bibit, dipupuk, dijaga dari burung-burung yang makan, dilihat, lalu dia duduk mengatakan, insya Allah saya panen 1 ton. Itu namanya roja, karena sudah ada upaya. Upayanya 2, menjaga supaya subur, tidak sampai tidak subur, dan juga menjaga tidak dimakan burung-burung. Itu baru benar. Tidak berbuat dosa, selalu taat, dan menjalankan ketaatan, meninggalkan dosa, dibangun di atas iman. Ulaika yarjuna rahmatullah. Tapi kalau nanam jagung, ya, lempar begitu saja, tidak dijaga, lalu nanti saya panen sekian. Itu namanya irja. Dosa jalan terus. Maksiat selalu dikerjakan. Tidak ada rasa takutnya. Juga perbuatan baik ditinggalkan. Lalu dia mengharapkan ampunan. Itu namanya irja. Al-irja, tertipu. Itulah perbuatan atau keyakinan murji'ah. Amal soleh tidak berpengaruh kepada keimanan. Iman cukup dengan hati dan lisan saja. Tidak perlu dengan amal perbuatan. Itu irja. Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim. Wahai manusia, apa yang membuat kamu terkecoh dengan Allah yang mulia? Yaitu Allah Maha Mulia itu. Yaitu ayat itu. Ini disebut dulu oleh Ibnu Qayyim, ya. Ayat ini di awal-awal pembahasan. Ya, kalau kita mengaku Allah Maha Mulia, kalau kita mengaku Allah Maha Pengampun, Allah Maha memberikan rahmat apa? Iman, hijrah, jihad. Surat Al-Baqarah 218. Ya, itu perhatikan situ. Kemudian kata beliau selanjutnya, wahada min mughalatatin nafsi. Ya, ketika beliau menyampaikan orang-orang yang terkecoh dan tertipu dengan dirinya dengan mengatakan yang membuat aku mudah berbuat dosa adalah baiknya rojak saya, baiknya harapan saya kepada Allah, bahwa saya mengharapkan ampunan Allah, bukan karena lemahnya pengagungan saya dalam hati saya terhadap keagungan Allah, bukan. Itu orang yang tertipu. Dan dikatakan oleh beliau, wahada min mughalatatin nafsi. Ini termasuk kekeliruan, kesalahan, ya, jiwa hati seseorang. Fa inna azamatallah ta'ala wa jalalah fi qalbil abdi taqtadi ta'zima hurumatihi. Sesungguhnya pengagungan dan pemuliaan kepada Allah yang ada di hati seorang hamba, apa konsekuensinya?
konsekuensinya mengagungkan kehormatan Allah. Dzalika wa may yu'azzim hurumatillah ya fa huwa khairun inda rabbih ya. Ini para jemaah. Ya. Sebagaimana tadi dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pertama di dalam surat ya. May yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Pertama dalam surat Al-Hajj 30, yang kedua dalam surat Al-Hajj ayat 32. Dzalika wa yu'azzim hurumatillah fa huwa khairun lahu inda rabbi. Barang yang demikian, barang siapa mengagungkan kehormatan Allah, maka itu termasuk kebaikan di sisi Allah. Kebaikan bagi orang itu di sisi Allah. Dzalika wa yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian barang siapa mengagungkan syiar Allah, termasuk ketakwaan hati. Maka ketika kita berbuat dosa, ya tidak masuk kategori mengagungkan kehormatan, mengagungkan syiar Allah. Sebaliknya para jamaah, itu merendahkan dan menghinakan Allah. Ya. Wa ta'zimu hurumatihi yahulu bainahu wa bainad dunub. Mengagungkan kehormatan Allah itu akan menghalangi seseorang, menghalangi dia dengan perbuatan maksiat. Kalau kita menghormati keagungan Allah, mengagungkan kehormatan Allah, insya Allah akan terhijab dari perbuatan maksiat. Wal mutajarri'una ala ma'asihi ma qadarullah haqqa qadrih. Dan orang-orang yang berani, ya, mutajarri berbuat dosa maksiat, pada hakikatnya mereka tidak memuliakan Allah dengan sebenarnya. Ya. Wa kaifa yuqaddiruhu haqqa qadrih aw yu'azzimuhu aw yukabbiruhu wa yarju waqarahu wa yudilluhu man yahunu alaihi amruhu wa nahyuh. Ya. Bagaimana mungkin seseorang ya, memuliakan Allah dengan sebenarnya, mengagungkan, membesarkannya, dan mengharapkan ya, yaitu kemuliaan Allah, kemudian memuliakannya. Bagaimana mungkin orang-orang yang apa? Yahunu alaihi amru wa nahyu, orang-orang yang hina atau rendah di dia perintah dan larangannya. Maksudnya bagaimana mungkin perintah Allah di depan dia tidak ada harganya, sehingga ditinggalkan begitu saja. Dan bagaimana mungkin kalau larangan Allah di depannya dilanggar, bagaimana mungkin orang itu dikatakan memuliakan Allah, ya, mengagungkan Allah, membesarkan Allah Ta'ala. Abdullah bin Mas'ud mengatakan dalam Sahih Bukhari, ya, innal mu'min yara dunubahu ka'annahu fi asli jabalin yakhafu an yaqa alaih. Wa innal fajir yara dunubahu ka'annahu dubabun yaqa ala anfi fa yaqulu hakadha. Orang mukmin itu melihat dosanya seperti dia berada di lereng bukit, di lereng gunung. Dia takut gunung itu hancur menimpa dirinya. Sementara orang yang suka berbuat dosa melihat dosanya seperti apa? Seperti seekor lalat yang nempel bertengger di hidungnya, ditepis begini saja. Inilah kecil. Ya, ada ulama salaf mengatakan jangan engkau melihat kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa engkau berbuat dosa, kepada yang Maha Agung. Ya. Maka kalau orang man yahunu alaihi amruhu wa nahyu, orang yang merendahkan dan menghinakan perintah dan larangan Allah, tidak mungkin mereka mengagungkan Allah. Hadza min amhalil muhal wa binil batil. Ini termasuk yang paling mustahil, yang tidak mungkin, dan sejelas-jelasnya kebatilan. Berarti kita harus benar-benar tulis dengan garis besar bahwa tidak mungkin orang mengaku mengagungkan Allah dalam hatinya
kalau dia bermudah-mudahan dalam perbuatan maksiat. Ya. Kata beliau, wa kafa bil ma'asi uqubatan an yatmahilla min qalbihi ta'zimullahi jalla jalaluh wa ta'zimu hurumatihi wa yahuna alaihi haqquhu. Cukup bagi orang yang berbuat maksiat itu ada uqubah, ada sanksi. Apa sanksinya? An yatmahillah min qalbih. Di dalam hatinya itu ada meremehkan atau lemah, ada perlemahan, ada kelemahan di dalam hatinya. Lemah dalam apa? Ta'zimullah, dalam mengagungkan Allah. Ya. Jalla jalaluh. Ta'zimu hurumatihi, mengagungkan kehormatan Allah. Wa yahuna alaihi haqquhu, dan merendahkan haknya Allah. Jadi para jemaah, ya, sanksi, kesedihan, keperihan yang dialami, yang didapatkan oleh orang yang suka berbuat dosa adalah lemahnya hatinya dalam mengagungkan Allah, menghormati dan memuliakan kehormatan Allah, merendahkan dan menghinakan hak-haknya Allah. Itu saja sudah cukup sebagai sanksi. Karena apa? Karena ketika mengagungkan Allah, orang itu bahagia. Ketika dia menghormati hak-haknya Allah, orang itu hidup. Bukankah Allah berfirman tadi dalam surah Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Wahai orang beriman, sambut seruan Allah dan Rasul ketika mengajak kalian. Mengajak kepada apa? Lima yuhyikum, segala sesuatu yang bisa memberikan kehidupan kepada kalian. Itu. Jadi ketika kita meninggalkan maksiat, itu merupakan kehidupan. Ketika menjalankan perintah, itu kehidupan. Yang namanya hidup, tumbuh dan berkembang. Namanya berkembang, berbunga, berbuah. Bisa dirasakan lezat. Ya. Nah, ketika orang itu lemah hatinya dalam mengagungkan Allah, itu sudah cukup sebagai sanksi. Itu para jamaah. Ya. Meskipun kita lihat, Masya Allah, kehidupannya mewah. Kan sudah kita dengarkan hadis Uqbah bin Amir yang oleh Imam Ahmad, ya. Idza ra'aitallah yu'til abda minad dunya ala ma'asi fa innama huwa istidraj. Ya. Kalau engkau melihat Allah Ta'ala memberi kepada seorang hamba bagian dari dunia yang dipakai untuk maksiat, ya, maka ketahuilah itu merupakan apa? Istidraj. Kemudian dibacakan firman Allah surat Al-An'am 44, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Ya. Kemudian Rasul membaca firman Allah ketika mereka lupa, lalai dari apa yang telah diperingatkan kepada mereka, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Jadi ketika ada orang lalai, maksiat jalan terus, ya, ibadah dikacaukan, ditinggalkan, dibuka pintu-pintu kebaikan. Ya, fatahna abwaaba kulli syai'. Usaha ini sukses. Itu lo lihat, meskipun enggak sholat, ya, badannya tambah tambun. Ya. Duitnya tambah bejibun, ya. Ingat, itu adalah istidraj, diluluh, kasih. Ya. Ketika mereka lalai, dibuka semua pintu-pintu kebaikan. Ini sukses, ini berhasil, promosi jabatan. Hatta idza farihu bima utu, ketika mereka bergembira dengan apa yang mereka peroleh, akhadnahum baghtatan, kami ambil tiba-tiba. Ada kebakaran pabriknya, ada longsor hancur rumahnya, hanyut mobilnya, ya. Akhir mereka apa? Faidahum mublisun, duduk termenung. Ini kalau masih bisa duduk termenung, kalau tenggelam, terbakar dengan hartanya,
Ini para jemaah, ya. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 63 di akhir itu, di akhir ayat, hati-hati orang yang menyelisih Rasul, menyelisih perkara Rasul, tertimpa fitnah, maksiat tertimpa fitnah dan adab yang pedih. Fitnah itu sasarannya hati. Ketika tidak mengagungkan Allah, itu sudah siksaan bagi kita. Siksaan. Ketika kita tidak mengagungkan Allah, itu sudah siksaan. Kita tersiksa dengan itu. Coba sekarang lakukan, ya, amalan hati, mengagungkan Allah, membesarkan Allah, memuji Allah Ta'ala. Luar biasa, akan menimbulkan kekuatan, energi yang sangat besar. Ya. Sekarang lakukan itu. Sekarang lakukan para jemaah sekalian. Mengagungkan Allah, membesarkan Allah Ta'ala. Ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya pada pencipta langit dan bumi, pergantian siang dan malam, ada tanda-tanda kebesaran Allah. Bagi siapa? Ulul albab. Orang yang berakal. Siapa mereka? Punya sifat selalu berzikir kepada Allah. Dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring. Dan senantiasa memikirkan ciptaan Allah. Lakukan observasi. Baik kepada yang makruh maupun yang mikruh. Ya. Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di muka bumi ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang yakin. Dan juga pada dirimu, tidakkah kalian memperhatikan, melakukan observasi yang sifatnya makro, lihat bagaimana tata surya. Yang mikro, sel yang paling kecil. Bagi ulul albab apa? Berzikir pada Allah. Duduk, berdiri, duduk, berbaring, memikirkan ciptaan Allah. Ciptaan langit dan bumi. Endingnya apa? Hasil natijanya apa? Ya. Natijanya adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak sia-sia Engkau ciptakan semuanya ini. Innallaha la yastahi ayat riba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa'amal ladina amanu faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim wa amal ladina kafaru fayakuluna madza aradallahu bihadza mathala. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Allah tidak malu membuat perumpamaan nyamuk atau di atasnya. Ya, orang beriman yakin bahwa itu kebenaran dari Allah. Buat apa Allah bikin nyamuk? Orang kafir berkata, buat apa bikin nyamuk? Ternyata mereka yang bikin obat nyamuk. Kan gitu. Ya. Kalau beriman, annahul haqqu min rabbihim. Semua tidak ada yang sia-sia para jemaah. Allah ciptakan setan iblis. Apa hikmahnya? Kita berlomba-lomba untuk membangkang iblis. Taat kepada Allah SWT. Adanya setan iblis, peluang untuk berbuat kebaikan. Tidak ada yang sia-sia. Natijahnya, endingnya, ketika kita mengagungkan Allah dengan melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah tidak ada yang sia-sia. Pas sudah observasi di mana-mana, ya, melakukan penelitian di mana-mana. Yang sekarang kelihatan apa? Semua tidak ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kalau orang beriman itu satu. Yang kedua, subhanakah. Maha suci Engkau ya Allah dari kesyirikan, dari mereka yang mengatakan yang jaga gunung fulan, yang jaga pantai ya fulan. Subhanakah, maha suci Engkau ya Allah. Faqina adzabannar. Ya Allah, jauhkan kami dari api neraka. Ya, jadi kepada para peneliti kaum muslimin, jangan hanya sekedar apa gempa terjadi, lempengan bumi bergeser. Ya, kutub utara gletser mencair.
Tapi itu karena dosa. Fakullan akhadna bidambih. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Wa minhum man akhadathu sayhatu. Wa minhum man khasabna bihil ardo. Wa minhum man aghraqna. Wa ma kana Allahu liyadlimahum. Walakin kanu anfusahum yadlimun. Kemudian kami siksa. Kami adab mereka karena dosa. Ada yang kami hujani batu dari langit. Ada juga yang dimatikan dengan suara yang keras. Ada pula yang ditenggelamkan ke bumi. Ada juga yang ditenggelamkan dalam air. Allah tidak dolim pada mereka, tapi mereka yang dolim kepada Allah. Ya, ini para jamaah. Sehingga peneliti-peneliti yang beriman tidak hanya sekedar mencairnya kutub utara, tidak hanya sekedar mengatakan bergesernya lempengan bumi. Yang menggeser itu siapa? Ya. Masih ingat teori Big Bang, dentuman besar, bahwa langit dan bumi dulu satu dan terpisah. Siapa yang memisahkan? Sendirinya, sekuler. Tapi Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya, ya, Allah berfirman, tidakkah orang-orang kafir melihat, ya, bahwa dulu langit dan bumi menyatu? Awal surat Anbiya ayat 30, ya. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ardo kanata rotqon fafataknahuma. Tidakkah orang-orang kafir itu melihat? Nah, melihat di sini apa para jemaah? Bahasa sekarang observasi, kan gitu. Bahwa langit bumi dulu rotqon, menyatu. Ya, fafataknahuma. Lalu kami pisahkan, ya. Tapi bagi mereka muncul teori apa? Big Bang, dentuman besar dengan sendirinya. Fafataknahuma, ada fa'ilnya, ada subjeknya. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah Ta'ala berfirman, awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ard kanata ratqan fafataknahuma. Surah Al-Anbiya ayat 30, ya. Nah, bagi orang beriman melihat, cukup dengan melihat apa? Tanda-tanda kebesaran Allah, bahwa itu ada penciptanya. Lihat bagaimana tata surya satu sama lain, ya, berjalan sesuai dengan garisnya masing-masing. Pada hakikatnya badan kita, jasad kita ini sudah tunduk. Jantung bergerak sesuai dengan ketentuan. Ginjal bekerja sesuai dengan ketentuan. Itu semuanya tunduk. Ya, tunduk. Para jemaah. Oleh karena itu, mari kita waspada dan muhasabah bahwa orang yang berbuat dosa pada hakikatnya telah melemahkan pengagungan Allah dalam hatinya. Dan itu siksaan sebenarnya. Ya, kita agungkan Allah, melihat ciptaan Allah, kita agungkan Allah. Kita baca tasbih. Kita mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, tidak sia-sia semua Engkau ciptakan ini. Maha suci Engkau ya Allah, selamatkan kami dari neraka. Mengagungkan Allah Ta'ala dengan melihat apa? Ciptaan Allah. Ciptaan Allah Ta'ala. Itu kalau orang yang beriman, ulul albab, punya sifat berzikir, selalu berzikir pada Allah dalam kondisinya, setiap kondisi dan keadaannya. Ini para jamaah. Kembali lagi bahwa cukup seseorang tersiksa dengan perbuatan maksiat yang bawa dampak merendahkan keagungan Allah. Lemah dalam hatinya dalam mengagungkan Allah. Kuatkan dalam hati dalam mengagungkan Allah. Tidak perlu jauh-jauh melihat ke langit, ya, pakai teropong, pakai biaya. Ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ya. Inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Ya. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah diciptakan pasangan, istri, dijadikan rasa rahmat, tenang, kasih sayang di antara kalian. Yang demikian ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau berfikir. Ya. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun.
Di muka bumi ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang yakin. Juga pada dirimu. Pada diri kita ini. Kenapa hidung kok menghadap ke bawah? Pasti ada hikmahnya. Kenapa ada alis ini? Ada bulu mata? Pasti ada hikmahnya. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Ya. Afala tubsirun? Kenapa kalian kok tidak memperhatikan? Tidak melakukan observasi. Apalagi kalau sampai penelitian yang sangat mendalam. Lihat luar-luarnya saja deh. Ya. Lihat luar-luarnya saja fisik kita ini. Apalagi sampai mendalam. Kerja jantung, kerja ginjal, ada spesialis jantung, spesialis dalam. Ini para jamaah. Semua akan mendapatkan karunia mengagungkan Allah. Ya. Wa min ba'di uqubati hadza an yarfa Allahu azza wa jalla mahabatahu min qulubil khalqi. Di antara ukubah akibat sanksi dosa adalah Allah akan mengangkat kewibawaan harga diri orang yang berbuat maksiat tadi, diangkat dari hati-hati makhluk. Wa yahuna alaihim, hina di depan mereka. Wastakhifuna bih, diremehkan mereka, kama hana alaihi amruhu wastakhafa bihi, sebagaimana dia meremehkan perintah Allah, ya, menghina perintah Allah. Fala qadri mahabbatil abdi lillah yuhibbuhun nas, berdasarkan kecintaan, sebagai sejauh mana kecintaan hamba kepada Allah, maka sejauh itu pula manusia mencintainya. Tapi ingat, ini tidak mutlak, ya, tidak mutlak. Kalau kita mengikuti kebanyakan manusia, wa intuti aktsara man fil ardi yudulluka an sabilillah. Kalau kalian mengikuti kebanyakan manusia, akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Maka kalau kita disebutkan oleh ulama, di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, ya, ada ulama ud-daulah, ada ulama ul-ummah, ada ulama ul-millah. Ulama daulah adalah apa? Ulama kerajaan, ulama negara, ngikuti kemauan semata-mata. Ya. Ulama ummah ngikuti kemauan orang banyak. Ulama syariah, ulama ul-millah, ulama agama, bagaimana apa yang diinginkan dan dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, meskipun manusia tidak ridho. Nah, itu. Wa ala qadri khaufihi min Allah yakhafuhul khalqu. Sejauh mana kadar rasa takutnya kepada Allah, maka begitu pula makhluk. Ya. Kalau setan jin tahu Umar bin Khattab lewat, maka jinnya kabur. Kalau Umar bin Khattab beda dengan Pak Umar. Ya, ini nih. Ya, jinnya malah seneng, nggak takut. Ya. Ada juga Imam Ahmad. Ya, ketika lihat sandalnya Imam Ahmad, orang yang kesurupan itu langsung jinnya kabur. Bukan karena sandalnya, tapi kepada pemiliknya. Sejauh itu. Ya. Kita dengar, situ ada jin, udah takutnya minta ampun. Nabi SAW datangi jin, berdakwah pada mereka. Wala qadri ta'zimihi lillah wa hurumatihi yu'adzimun nas hurumatihi. Ya. Berdasarkan sesuai dengan kadar pengagungan dia kepada Allah dan juga pengagungan kepada kehormatan Allah, begitu pula manusia akan menjaga kehormatannya. Semoga bermanfaat. Sampai di sini dulu, masih ada beberapa paragraf. Paling tidak ada beberapa pelajaran penting, ya, terkait dengan apa? Amalan hati, yaitu mengagungkan Allah. Mengagungkan Allah bisa diraih dengan ayat kauniyah, ayat syar'iyah. Dan mengagungkan Allah bisa melemah, bahkan bisa habis dengan sebab tidak taat kepada Allah. Dengan sebab begitu mudahnya terjerumus ke dalam dosa. Dengan sebab
tertipunya. Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, kenapa aku terkecoh dengan Allah yang Maha Mulia? Yaitu karena Allah Maha Mulia. Itu. Ya. Kenapa kamu berdosa? Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuat kamu tertipu, terkecoh dengan Allah Maha Mulia? Yaitu Allah Maha Mulia. Makanya saya berbuat dosa karena Allah Maha Mulia. Jadi berbuat dosa pakai apa? Pakai dalil. Berbuat dosa pakai dalil. Itu namanya al-irja. Semoga bermanfaat. Kalau roja yang benar, Al-Baqarah 218. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Sesungguhnya orang beriman, orang hijrah, orang berjihad di jalan Allah, merekalah yang mengharapkan rahmat Allah. Sampai di sini semoga manfaat. Saya kembalikan kepada ikhwah yang ada di studio. Falyatafaddal mashkuran wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas keluangan waktu yang disempatkan untuk menyampaikan pelajaran serta bimbingan yang bermanfaat dari pembahasan dakwah ini. Semoga dapat memberikan tambahan ilmu untuk kita semuanya. Berikut ini kami akan bacakan dari pertanyaan yang telah masuk. Abu Gumaiso di Cilodong, Depok. Ustadz, menyikapi pemberitaan yang sedang ramai saat ini, banyak di kalangan teman-teman kita sendiri khususnya turut serta meramaikannya dengan menyebarkan kejelekan-kejelekan orang tersebut di medsos dan mengkuliti semua kesalahan-kesalahannya. Apakah hal tersebut diperbolehkan? Anak khawatir justru ini malah menjatuhkan harga diri seorang muslim tersebut dan tanpa sadar kita sudah berbuat zalim. Mohon nasihatnya Ustaz, silahkan. Ya, perbuatan salah pada manusia merupakan hal yang manusiawi, ya. Dan kesalahan itu tentu saja bermacam-macam. Ada kesalahan yang sifatnya atau munculnya dari keyakinan, ya, dan ada kesalahan yang sifat pribadi. Kalau dari keyakinan yang salah atau amal perbuatan dari ibadah yang salah, keyakinan salah disebut dengan akidah yang sesat, akidah batilah. Ya, amal yang salah, amal yang di situ berbau unsur bid'ah, maka itu tidak mengapa disampaikan, ya. Bahkan kalau dia bertobat disampaikan, saya dulu punya keyakinan begini, saya salah, ya. Atau diberikan peringatan orang ini salah keyakinannya. Tapi bisa jadi kesalahan keyakinan atau amal perbuatan ibadah dia itu bisa saja salahnya karena tidak sengaja, tidak tahu, karena salah paham, bisa. Sehingga tetap dijaga kehormatannya, kalau bisa sampaikan. Tapi kalau dia menyampaikan di umum kesalahan itu, maka boleh disampaikan di umum. Ya, kesalahan yang bersifat akidah, kesalahan yang bersifat ibadah. Ya, dia menyampaikan bahwa Allah di mana-mana, nggak benar. Ar-Rahman 'alan 'arsy istawa, depan umum. Ya, perbuatan bid'ah depan umum disampaikan, boleh. Nah, tapi kalau yang bersifat pribadi, maka di sini merupakan aib, ya. Maka Nabi bersabda, kullul muslim 'alal muslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu. Rawahu Muslim. Orang Islam itu haram atas orang Islam lain, harta, darah dan kehormatannya. Ya. Maka ketika orang berbuat salah yang sifatnya pribadi, apalagi tersembunyi, tidak ada yang tahu, tidak boleh diungkap. Man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, kaum muslimin, orang Islam, maka Allah akan menutup aib dia di dunia maupun di akhirat. Ya. Nah, kalau kesalahan bersifat pribadi bisa tersembunyi, bisa terbuka, tapi seperti pribadi bukan terkait dengan apa? Agama. Ya. Kalau dengan agama, maka di sini kemaslahatan agama hifdzuddin, ya, ada istilah al-maqasid, ya.
al-asyariyah, ya, ad-darurah al-khamas, 5, hifdzuddin, ya, hibdu al-nasl, hibdul aql, hibdul mal, ya. Kemudian apa yang kelima, ya, menjaga agama. Maka agama jauh lebih penting daripada kepentingan pribadi. Ketika ada orang menyatakan akidah yang tidak benar, perbuatan ibadah yang tidak sesuai dengan Nabi, apalagi dia diumumkan, diajarkan, nah, perlu kasih dibuka, sampaikan, terbuka, gak ada masalah. Tapi kalau kesalahan pribadi tidak boleh. Apalagi sembunyi dia melakukan kesalahan tertutup, bahkan ada yang melakukan kesalahan terbuka, sudah, ya, di depan umum, ya, karena manusia kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia pasti berbuat salah. Yang paling bagus yang mau tobat, ya, kepada Allah SWT. Maka kalau lihat dulu kesalahannya seperti apa, ya, karena tadi pertanyaannya umum, maka saya jawab ya terperinci, ya, kesalahan seorang saudaranya. Berarti kalau kesalahan ini begini, kalau kesalahan begini, kalau kesalahan ini seperti ini. Allahu a'lam bissawab. Ya. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya khususnya dan kita juga yang menyimak pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, baik itu via telepon maupun pesan singkat. Kami akan coba bacakan kembali dari pesan singkat dari seorang ibu yang bertanya. Assalamualaikum Ustadz, bagaimanakah kita menyikapi dan apakah hukumnya dari seorang suami yang mengaku belum menikah ketika ditanya oleh wanita lain, Ustadz? Apakah itu dihitung perbuatan talak ucapan suami tersebut, meskipun niatnya hanya sekedar iseng dan untuk mencari perhatian perempuan lain? Silakan. Iya. Ini bahaya ini, ya. Ya, udah pernah nikah, ya. Udah punya cucu bahkan, ya. Bilang nggak punya, nggak apa, bakal punya istri. Jadi itu ya kebohongan, ya. Kebohongan. Ya kawal kadib, fa inal kadib yahdi ilal fujur, wal fujur yahdi ilan nar. Hati-hati dari kebohongan, karena kebohongan menyeret orang kepada dosa, dan dosa menyeret orang kepada neraka. Ya. Nah, terkait apakah status pernikahannya, iya ya, ini berat untuk saya jawab. Apakah status pernikahan dengan istrinya itu menjadi cerai dengan sendirinya karena dia mengaku tidak punya istri, ya. Makanya kalau kita lihat dari kebohongan, hanya berbohong saja dia, ya, dan dia tidak mentalak istrinya, ya, sebab kalau kata talak itu yaitu saya talak kamu, saya cerai kamu, atau dengan bahasa yang memang menunjukkan dia mencerai istrinya, ya, anti tolik misalkan, ya, meskipun bercanda, salasun jidduhuna jiddun wa hizluhuna jiddun, an-nikah watolak waruja'ah. 3 perkara, seriusnya serius, bercandanya serius. Yaitu apa? Nikah, talak, dan rujuk. Itu. Sehingga kalau bercanda pada istrinya, kamu saya mau talak kamu ya, sambil senyum jatuh talak meskipun bercanda. Nah, ini tidak mengatakan kata talak, cuman bilang tidak punya istri, berbohong. Gitu. Ya, pada orang lain. Ya, pada orang lain. Dari tinjauan ini, insya Allah tidak sampai jatuh talak pada istrinya. Allahu a'lam bishawab. Tapi dia berbohong, ya. Dan hati-hati para wanita dari kebohongan seperti itu. Ya, kalau berbohong begitu berarti bukan ada udang di balik batu, ya, ada batu di balik udang. Kelihatan, ya. Allahu a'lam bishawab. Ya. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya kami akan bacakan kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz, kalau kita pernah melakukan suatu dosa dan kita ingat dosa tersebut, terus di kemudian hari kita ingin melakukan sesuatu kegiatan, namun sebelum melakukan kegiatan tersebut ada halangan
yang kita duga itu karena dosa yang pernah kita lakukan. Pertanyaannya Ustadz, apakah tetap kita lakukan aktivitas tersebut atau meninggalkannya? Silahkan. Ya, aktivitasnya apa dulu? Apa aktivitasnya? Ya gak jelas ini ya. Coba saya coba untuk rinci ya. Orang pernah berbuat dosa. Suatu saat dia ingin melakukan sebuah aktivitas. Dia ingat dengan dosa itu, lalu dia tidak jadi melakukan aktivitas tersebut. Kalau misalkan dia berbuat dosa, lalu ingin dosa lagi, terus gak jadi berbuat dosa, ya itu bagus. Harus seperti itu. Ya. Tapi kalau yang kedua, ya, saya pernah melakukan itu karena ria. Dan saya ini ya nanti ria lagi. Nah, nggak boleh. Kenapa? Al-amalu linnas syirkun wa tarkul amal lajlinas ria. Melakukan amal karena manusia syirik, meninggalkan amal karena manusia juga masuk ria. Nah, oleh karena itu, lihat apa aktivitasnya. Apa dulu? Saya nggak jelas di sini aktivitasnya. Kalau dibagi dua ya, garis besarnya baik dan tidak baik. Kalau emang baik, kenapa tidak? Bahkan ketika bersumpah, ya, untuk tidak seperti Abu Bakar Siddiq, bersumpah kepada Allah Ta'ala, tidak memberikan nafkah lagi kepada Mistoh, karena ikut terlibat dalam hadithul ifki, menfitnah Aisyah, ya, selingkuh dengan Safwan bin Al-Mu'attal, tidak mau ngasih nafkah lagi, ya, maka turun ayat, ya, sehingga Abu Bakar mencabut sumpahnya, ya, itu sumpah itu. Apalagi memang tidak bersumpah perbuatan baik. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Ustadz, selanjutnya kami bacakan pertanyaan dari saudara kita Slamet. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, jika seorang dia sering beristighfar tapi masih sulit untuk meninggalkan maksiat karena kegemarannya atau kesenangan yang dia cari, bagaimana solusinya Ustadz? Silahkan. Iya. Jadi ada orang ya yang terjatuh ke dalam dosa dan dia istighfar, masih jatuh lagi, terus beristighfar, ya. Karena Nabi bersabda SAW, ihfadillah yahfadka. Nabi bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada, iringi perbuatan buruk dengan yang baik, karena perbuatan buruk itu ya bisa menghapus perbuatan baik bisa menghapus perbuatan yang buruk itu, ya. Jadi tetap tidak berhenti, ya. Sampai juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada orang yang suka berbuat dosa dan dia berbuat dosa lagi, terjatuh lagi, ya. Dan dia yakin bahwa dia terjatuh lagi, dia yakin punya Allah, ya, yang Maha Pengampun, dan dia berbuat dosa lagi, maka Allah mengampuni dia, ya. Seperti disebutkan ya dalam hadis, ya, dia terjatuh kepada perbuatan dosa, ya, dan dia minta ampun lagi pada Allah Ta'ala sampai dia berbuat dosa, sampai Allah mengatakan aku mengampunimu, ya. Ini para jemaah. Dengan demikian orang yang berbuat dosa jangan putus asa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas berbuat dosa, jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa semuanya. Demikian, baiklah, sampai di sini kajian kita. Semoga bermanfaat. Syukron wa jazakumullah kepada ikhwah yang ada di masjid dari subuh, ya, pada subuh sampai sekarang, dan juga kepada ikhwah yang ada di studio. Kebersamaan antum semoga jadi hitungan pahala di hadapan Allah. Begitu pula kepada pemirsa Roja TV dan juga pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga jadi timbangan amal di hadapan Allah
dan menjadi sebab turunnya pertolongan Allah berupa apa? Dijaga oleh Allah. Ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Dijaga dari terjerumusnya ke dalam perbuatan dosa. Seandainya terjerumus, langsung kita menyadari untuk segera kembali kepada Allah Ta'ala. Begitulah seterusnya. Jangan pernah berhenti untuk istighfar meskipun terjatuh lagi. Jangan pernah berhenti untuk kembali kepada Allah meskipun terjatuh lagi. Ya, Allah Ta'ala Maha Pengampun. Yang pasti kita harus serius dalam mohon ampun, sungguh-sungguh dalam mohon ampun. Jangan putus asa dari ampunan Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz wa barakallahu fikum. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk kami menimba ilmu di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah berikan taufik untuk kita bisa mengambil faedah dan pelajaran bermanfaat di pembahasan kitab Ad-Da'wah ini. Dan ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kesediaannya atau kesabarannya menyimak dari awal hingga akhir pelajaran ini. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menghadirkan program acara ini. Kami akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.